warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi opini dan fakta mengenai fasilitas yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Kasal Chandra. Sebagai penyampai opini, perlunya peningkatan komputer di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniasani Nasution. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fakta mengenai jumlah dan jenis laboratorium yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Sekaligus menyampaikan kesimpulan dari seluruh fakta dan opini yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Febianti. Saya akan menyampaikan fakta mengenai perubahan fungsi laboratorium yang ada di SMA 4 Kota Bengkulu. Saya Naila Mulyani. Saya di sini akan menyampaikan fakta tentang meningkatnya jumlah pendaftaran di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu dan juga kebutuhan kelas baru yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Halo guys, nama saya Kevin Putra. Di sini saya akan menyampaikan fakta tentang kondisi komputer di laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Fidela. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta mengenai pelaksanaan TKA yang mengalami kendala. Saya Risma Sanatunisa. Di sini saya akan memberikan opini mengenai keputusan sekolah mengubah laboratorium biologi menjadi ruang kelas. Nah, demikian itulah perkenalan dari kami. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk langsung ke dialog, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari opini dan fakta beserta ciri-cirinya? Kalau kalian belum tahu, yuk kami kasih tahu. Yang pertama itu ada pengertian fakta. Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri opini. 1. Mengandung pendapat, pandangan, maupun argumen pribadi. 2. Bersifat subjektif, karena bisa jadi benar menurut seseorang, namun bisa jadi salah menurut orang lain. 3. Menggunakan kata-kata yang bersifat relatif, misalnya, mungkin, sebaiknya, menurut, dan seharusnya. Dapat digunakan untuk memberikan saran maupun kritik terhadap suatu topik atau peristiwa. 5. Umumnya mengandung data atau bukti yang belum tentu benar, sehingga perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Ciri-ciri fakta. 1. Merupakan kebenaran umum. 2. Menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. 3. Mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. 4. Bersifat objektif. 5. Tidak memihak atau merujuk pada suatu yang bersifat perorangan atau subjektif. Kalian pada lagi bahas apa sih? Kita lagi bahas tentang fasilitas yang ada di SMA 4. Wah, seru tuh, gabung dong. Gabung aja, Vin. Kita baru mulai bahas mengenai laboratorium yang ada di sekolah. Teman-teman, kalian pasti tahu kan awalnya di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu memiliki 3 laboratorium. Yang pertama ada laboratorium komputer dan yang kedua ada laboratorium bahasa serta laboratorium biologi. Ini fasilitas yang dulu dipakai untuk pembelajaran dan praktikum. Iya sih, tapi sekarang kan tinggal 2 lab yang benar-benar aktif dipakai, yaitu lab komputer dan lab bahasa. Lab biologi kan sudah dialihfungsikan jadi ruangan kelas karena keadaan memang mendesak. Masalahnya, jumlah pendaftaran di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu setiap tahun makin banyak, sampai-sampai ruang kelas yang ada sudah tidak mencukupi. Makanya lab biologi dijadikan ruang kelas agar semua siswa tetap kebagian kelas.
Menurut saya itu adalah keputusan yang baik daripada kekurangan ruang kelas dan menunggu menambahnya bangunan itu membutuhkan waktu yang lama. Lebih baik menggunakan fasilitas yang sudah ada. Tapi masalah fasilitas itu belum selesai loh. Di laboratorium bahasa sama laboratorium komputer, itu jumlah komputernya udah nggak sebanding sama jumlah siswa yang ada. Banyak komputer yang sudah lama dan sering bermasalah. Saya mengalami sendiri waktu TKA kemarin. Beberapa komputer yang tersedia tidak cukup untuk semua peserta. Jadi pada akhirnya beberapa guru meminjamkan laptop pribadinya kepada para semua peserta. Seharusnya ujian TKA ini dilaksanakan menggunakan komputer sekolah. Kalau menurut saya, ini jadi catatan penting untuk sekolah. SMA Negeri 4 Kota Bengkulu perlu menambah komputer baru dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Apalagi jumlah siswa yang terus bertambah, jadi fasilitas harus ikut berkembang. Saya setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu ini sudah cukup baik, tetapi harus tetap ditingkatkan supaya kegiatan pembelajaran, praktikum, dan ujian dapat dilaksanakan dengan maksimal tanpa kendala. Halo guys, itu tadi video opini dan fakta pentingnya peningkatan fasilitas laboratorium di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih dan jumpa lagi.